mungkin pemirsa ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang mungkin belum pernah mendengar, tapi mungkin ini segelintir orang tahu bahwa tanaman ini cocok untuk pria, bermanfaat untuk kejantanan katanya. Nah, saya sudah bersama Dr. Erna Hayati, MM, MSI, ahli herbal medik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Seperti pembahasan kita kali ini tentang pasak bumi ya, kita selalu semangatnya kalau bahas soal ini dokter. Semangat. Nah, kenapa sih dinamakan pasak bumi atau tanaman apa ya? Tongkat ali. Tongkat ali. Kenapa dokter? Nah, karena bentuk akarnya itu menancap ke tanah bagaikan tongkat. Kalau perkiraan saya seperti itu ya. Jadi panjang seperti tongkat juga, kira-kira dari sini segini setengah meter lebih nancap ke bawahnya. Dan menusuknya seperti pasak. Seperti pasak. Makanya dikatakan pasak bumi atau panjang kayak tongkat dan lurus. Dan lurus. Nah, ini kan direlasi dengan apa ya, kejantanan pria, obat. Kira-kira apa saja sih manfaatnya, Dok? Pasak bumi ini. Ya, pasak bumi ini yang lebih dikenal adalah untuk kejantanan pria. Kira-kira apa sih, dokter, yang sehingga isinya sehingga membuat lebih kuat bagi Oh. pria-pria nih? Ya. Jadi sebenarnya di dalam ini sebenarnya bentuk akar yang harusnya ya ada ya tersedia yang panjang-panjang yang masih gelondongan. Tetapi kebetulan saya hanya ada sediaan yang sudah diserut. Karena kalau segelondongan itu permukaannya lebih kecil. Kalau ini kalau udah diserut-serut, permukaannya lebih besar sehingga untuk menarik zat aktif yang ada di dalam akar pasak bumi ini bisa lebih cepat. Karena permukaannya ya, tadi ya. Seperti itu bisa lebih cepat dan nanti akhirnya cara pembuatannya pun bisa hanya diseduh saja. Jadi artinya kalau ini bisa diseduh, bisa direbus, tapi kalau untuk yang berbentuk akar sebaiknya itu direbus. Sebaiknya direbus. Nah, kembali lagi ke fungsinya dokter. Kejantanan nih, kenapa nih dok? Penasaran nih. Jadi masalah kejantanan, hubungannya dengan hormon. Hormon. Ada isi apa sih dok sehingga menyebabkan isinya ini itu, kuat katanya? Iya, kandungan isinya yang zat aktif yang terdapat di dalam akar pasak bumi ini adalah uricum-malactone, uricum-mannon, dan lain-lain banyak sekali. Dia juga mengandung flavonoid, alkaloid, saponin dan semuanya itu juga berfungsi sebagai antioksidan. Pasak bumi ini mengandung uricum-mannon, uricum-malactone itu yang rasanya pahit. Ya, jadi dia itu fungsinya untuk peningkatan hormon dari testosteron, hormon laki-laki. Nah, itu intinya. Itu. Nah, setelah dia di dalam peningkatan, merangsang peningkatan itu sehingga terpancinglah untuk rangsang seksualitas. Oke, karena peningkatan perangsangan dari hormon testosteron tadi. Ya, testosteron itu. Berarti ini hanya bisa disarankan bagi pria. Kalau untuk wanita gimana? Bisa, bukannya pria saja, tapi memang lebih banyak pria yang menggunakannya. Tapi wanita pun juga bisa, karena banyak manfaat daripada akar pasak bumi ini. Baik dokter Erna, gimana nih cara meramu pasak bumi ini dok? Penasaran nih dok, bahannya apa dok? Jadi bahan-bahannya itu, bahan utamanya adalah akar pasak bumi. Akar pasak bumi ini ada yang masih gelondongan, boleh direbus. Tapi kalau yang udah diserut ini bisa diseduh, bisa juga direbus ya. Jadi bisa bahan tambahannya bisa ditambah jahe atau gula merah, atau ini kayu manis ya? Atau madu. Ya, jadi cara merebus untuk membuat ramuan yang baik dan benar itu direbus sampai mendidih. Boleh jadi sambil mendidih dulu ya? Ya, setelah mendidih lalu boleh dikecilin dengan api kecil. Ini udah mendidih kali ya? Ya, dikecilin dengan api kecil. Udah gitu kita buka ya. Iya. Nah, yang pertama kita masukkan kayu manis dulu. Ini kayu manisnya ya, kayu manis ini. Nah, kurang lebih 2 batang ya? Ya, 2 batang. Nah, kemudian lalu ditambahkan ini yang sudah diserut tadi ya? Yang sudah dicuci ini. Oke, pasak bumi. Ini ya secukupnya aja ya. Dengan secara empiris itu memang kalau untuk 2 gelas. Ya. Jadi ukurannya gimana dokter? Kalau secara empiris itu cukup dengan genggaman kita aja. Secemput? Ya. Oke. Kalau 2 gelas berarti ini 2 genggaman. 2 genggaman? Ya, ya ini direbus. Nah, kalau kebanyakan ada efek kan, dok, atau gimana? Terlalu banyak tidak bagus, terlalu lama mengkonsumsinya juga tidak bagus. Nah, apalagi para pria kan, dok, apalagi para pria kan semangat nih, ya. Mau lebih kuat berarti lebih banyak. Nah, itu salah ya? Ya, salah. Jadi untuk dosis itu, yang paling aman itu untuk ekstraknya ya 200 mg per hari. 200 mg per hari? Ya. Oke. Jadi tiap hari minumnya. Jadi kalau minum
minum sehari 2 hari aja ya nggak terasa manfaatnya. Oke, jadi disarankan minum selama berapa lama dokter? Apakah bisa setiap hari? Bisa setiap hari. Seterusnya atau Ya. mungkin ada jangka waktu? Oh tidak, ada jangka waktunya. Di dalam penelitian itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Jadi untuk yang infertilitas itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan mengkonsumsinya. 200 mg per hari. Ya, jadi dalam jangka lama juga itu. Ini setelah api kecil dididihkan selama 15 menit. Baik dok, ini kayaknya sudah 15 menit, udah ini ya? Oke, jadi Udah matikan maksimal. saja. Oke. Nah, bagi para pria mungkin yang ingin menambah kualitas kejantanan gitu, itu disarankan berapa lama dokter? Yang tidak ada masalah medis? Oh, kalau nggak ada masalah medis cukup 4 minggu sampai 6 minggu. Sebulan sampai sebulan setengah. Nah, kalau ada masalah medis, kayak ejakulasi dini. Misalnya ejakulasi dini atau infertilitas. Kalau infertilitas itu 200 mg per hari itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau yang gangguan ejakulasi dini atau itu kira-kira 3 bulan aja. Jadi ini Silahkan. pasak bumi sama apa tadi dok? Kayu manis ya? Kayu manis. Ya. Oke. Saya Memang sepahit ini ya? Tapi Emang mungkin pahit. setimpal dengan hasilnya ya dok? Oh iya, nanti kalau dia pahitnya itu berasa itu artinya zat aktif yang ada di dalam pasak bumi ini sudah masuk ke dalam air. Oke, jadi mungkin bagi para pemirsa yang tidak tahan dengan pahit bisa dicampur apa dokter? Oh, Apakah bisa ada ditambah madu? gula, bisa ditambah madu, bisa. Bagi yang punya diabetes, sebaiknya jangan pakai gula.